Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Anak-anakku sekalian yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tama mari kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, hidayah serta taufiknya sehingga pada sore hari ini kembali lagi kita melaksanakan ta'lim tafsir Al-Jalalain. Mudah-mudahan anak-anakku semuanya, saya doakan, Ustaz doakan semoga dalam keadaan sehat walafiat beserta keluarganya, dan mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan keberkahan, kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam marilah kita peruntukkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan senantiasa mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jadi saya meminta kepada anak-anakku semuanya untuk selalu bersalawat kepada Nabi di setiap saat, setiap waktu. Karena sesungguhnya salawat itu adalah bagian dari doa-doa kita demi hajat-hajat kita. Artinya apa? Anak-anakku sekalian, ketika kita punya hajat, ketika kita punya keperluan yang mendesak, dan kita berharap dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala, maka salah satu solusinya adalah mari anak-anakku perbanyak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi perbanyak bersalawat kepada Nabi. Dan salawat yang paling bagus anak-anakku amalkan yaitu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jadi itu rutinkan ya, rutinkan setiap saat, setiap waktu, kalau perlu ditargetkan. Ya. Misalnya targetnya 100 kali setiap hari. Maka setiap hari ya tunaikan itu. Jangan tidur sebelum selesai 100 kali bersalawat. Itu namanya target. Dan insya Allah anak-anakku sekalian, Allah akan mengijabah. Allah akan membantu setiap ada kesulitan yang kita hadapi. Misalnya anak-anakku kesulitan dalam belajar. Mungkin ada yang tanya, oh kenapa ya kalau saya belajar sudah berulang kali tidak paham.
Kenapa ya kalau saya menghafal Al-Quran kok nggak bisa hafal, misalnya ya. Maka sebenarnya gampang, ya gampang ya untuk mengatasi keluhan anak-anakku misalnya seperti itu. Coba mulai hari ini tidak perlu ditunda. Jadi mulai hari ini anak-anakku semuanya biasakan atau rutinkan baca sholawat ya, minimal 100 kali setiap hari. Dan ini pun anak-anakku semuanya ndak mesti langsung. Ndak mesti langsung 100 kali. Tidak mesti. Ya. Bisa dicicil. Maksudnya dicicil itu misalnya setiap selesai sholat 5 waktu. Ya. 5 waktu berarti 5. 100 bagi 5, 20. Artinya apa? Setiap selesai sholat, coba bersolawat 20 kali. Nah, saya kira kalau 20 kali bersolawat tidak berat. Ya, saya yakin tidak ada yang berat di sini baca salawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad 20 kali. Tidak ada. Bahkan lebih dari itu saya yakin mampu. Ya. Jadi begitu ya anak-anakku sekalian. Apalagi ini bulan Maulud atau bulan Maulid. Bulan Rabiul Awal. Ini bulan kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mari biasakan untuk tetap bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mudah-mudahan ya virus corona atau COVID-19 yang melanda dunia, lebih khusus negara kita ini, mudah-mudahan berkah salawat ya semakin hari semakin berkurang. Bahkan kalau perlu dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkah salawat. Baik anak-anakku sekalian, seperti biasanya sebelum kita masuk pada ta'lim tafsir Al-Jalalain, terlebih dahulu kita melaksanakan beberapa hal. Pertama, mari anak-anakku mengawali ta'lim ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian selanjutnya kembali saya meminta keikhlasannya anak-anakku membaca surat Al-Fatihah kepada seluruh yang berjasa terhadap DDI. Ya, apapun bentuk jasanya. Ya, mereka itu kita doakan melalui keberkahan surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah turunkan kebaikan-kebaikan kepada mereka, Allah limpahkan pahala-pahala kepada mereka. Dan yang masih hidup, mudah-mudahan mereka diberikan panjang umur, diberikan kesehatan, kekuatan. Termasuk juga guru-guru yang kita pelajari kitab-kitabnya, buku-bukunya, dan kita juga tak lupa mendoakan, niatkan berkah surah Al-Fatihah ini untuk kepada kedua orang tua kita semua. Ya, kepada kedua orang tua kita semua, semoga dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ala hadhihi niyya al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Baik, anak-anakku sekalian, kemudian selanjutnya kita akan membaca doa
Semoga apa yang kita pelajari insya Allah diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita ya memulai ya berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma faqihni fid din wa'allimni at-ta'wil. Allahumma faqihni fid din wa'allimni at-ta'wil. Allahumma faqihni fid din wa'allimni at-ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, anak-anakku sekalian yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita akan lanjut untuk ta'lim tafsir Al-Jalalain. Setelah itu baru kita akan jawab pertanyaannya anak-anakku semuanya yang mengirim pertanyaannya. Jadi saya ingatkan kembali bagi yang ada pertanyaannya silakan pada saat ta'lim bisa dikirim. Jadi setelah itu langsung kita jawab. Baik secara everyone maupun privat. Jadi bisa secara privat mengirim maupun everyone. Bisa dilihat oleh teman-teman kalian semua. Baik, anak-anakku sekalian yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan dipersiapkan kitabnya sambil Ustaz juga share kitabnya. Nah, kali ini anak-anakku sekalian kita akan pindah pada ayat berikutnya. Oh, masih ada ya, masih ada dulu. Kita jelaskan. Oh iya, kita pindah ke ayat berikutnya yaitu ayat kelima. Sekarang kita akan belajar tafsir surat Al-Fatihah ayat kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Inilah ayat yang kita akan pelajari hari ini. Sebelum kita melihat bagaimana penjelasan guru kita Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang pertama kali kita ketahui yaitu bagaimana cara membaca yang benar ayat ini. Ya, sebab dari sekian banyak orang yang sudah tahu bacanya, yang sudah tahu, sudah hafal surat Al-Fatihah, akan tetapi ternyata tidak sedikit saudara-saudara kita keliru dalam membaca khususnya ayat ini. Ya. Jadi tidak sedikit saudara-saudara kita yang keliru membaca ayat ini. Nah, ayat ini paling tidak ada dua hal yang perlu diingatkan. Ya, ada dua hal yang perlu diingatkan. Yang perlu diketahui. Yang pertama yaitu tasydid. Ya. Jadi tasydid. Kemudian yang kedua yaitu penyebutan huruf ain. Jadi ada dua hal yang perlu diperhatikan di sini, dan disinilah letak kekeliruan saudara-saudara kita dalam membaca
ayat ini. Yang pertama yaitu tasydid. Nah, di mana tasydid yang perlu diperhatikan di sini yaitu tasydid pada huruf ya. Ya pertama dengan ya kedua. Iyaka. Jadi ini betul-betul harus dijelaskan tasydidnya. Iyaka. Iyaka na'budu. Wa iyaka. Jadi dijelaskan lagi ya-nya bertasydid. Jadi ya pertama, ya kedua, ini jangan sampai pada saat membaca ayat ini tidak ditasydidkan. Mungkin anak-anakku bertanya, kenapa Pak Ustaz kalau tidak ditasydidkan? Nah, jawabannya karena berubah makna. Bahkan perubahan maknanya itu 180 derajat berubahnya itu. Ya, sebentar Pak Ustaz akan sampaikan bagaimana makna kalau dibaca tapi tidak bertasydid. Dan bandingkan kalau dibaca dengan bertasydid. Ya, dibandingkan nanti. Ya, jelas Ustaz berikan bayangan itu berubah 180 derajat. Artinya terbalik. Ya, terbalik. Jadi sekali lagi, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, ada orang yang membaca tidak ditasydidkan. Dia baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Atau ada pertamanya tasydid, yang keduanya tidak. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sepintas kita dengar, ya biasa-biasa aja. Ya sepintas. Ya, mirip-mirip. Ya, tapi sesungguhnya itu salah total sebenarnya. Bukan lagi keliru, tapi sudah salah total. Itu yang pertama tasydid. Kemudian yang kedua yaitu ain, penyebutan huruf ain. Ya, penyebutan huruf ain. Di sini juga ada 2 huruf ain yang disebutkan harus dengan penyebutan yang benar. Sesuai dengan makharijul huruf dan sifatul huruf. Ya. Yaitu na'budu. Jadi na'budu. Jadi ainnya. Ya, ada yang baca na'budu. Iyyaka na'budu wa iyya dan seterusnya ya. Jadi ada yang baca na'budu. Yang benar na'. Jadi ainnya harus betul-betul jelas penyebutannya. Na'. Ya. Iyyaka na'budu. Itu ain yang pertama. Kemudian ain yang kedua yaitu nasta'in wa iyyaka nasta'in wa iyyaka nasta'in. Ada orang baca wa iyyaka nasta'in. Ta'in. Harusnya ta'in. Ya. Jadi mudah-mudahan anak-anakku semuanya insya Allah ya tidak keliru dalam membaca ayat ini. Ya, dan ini anak-anakku bisa nanti mengajarkan juga kepada teman-temannya atau sahabatnya atau bahkan kalau misalnya orang tuanya ketika imam misalnya tidak seperti itu bisa diberitahu tapi dengan beradab ya, tetap jaga adab kepada orang tua ya, jadi bicara baik-baik Bapak Ibu, maksudnya Bapak karena kedengarannya Pak tadi saya dengar Bapak Imam tadi waktu membaca surat Al-Fatihah ayat kelima itu kayaknya ada yang kurang Pak, misalnya kan begitu. Ada yang kurang, misalnya
tidak terlalu jelas tasydidnya, kasih tahu yang benar iyyaka, atau ainnya yang kurang jelas. Ya, penyebutan ainnya mirip menyebutkan alif, ya, mirip menyebutkan kata alif. Ya, itu yang tidak benar. Jadi sampaikan seperti itu. Ya, mudah-mudahan asbabnya anak-anakku semuanya, insya Allah, ya, cara baca surat Al-Fatihah khususnya ayat kelima, orang tuanya bisa dirubah insya Allah. Paling tidak mengetahui, oh ternyata saya ini sudah 50 tahun, umur saya sudah 50 tahun, ternyata bacaan Al-Fatihah saya khususnya ayat kelima itu keliru. Paling tidak dia sudah tahu keliru, akhirnya ada keinginan, ada motivasi untuk mau belajar. Baik anak sekalian, itu dari aspek bacaan. Karena ini sangat urgen, sangat penting. Nah, kemudian selanjutnya yang kedua, kita lihat terjemahannya. Silakan dilihat kitabnya anak-anakku sekalian. Terjemahnya dulu ya. Iyyaka na'budu, hanya kepadamulah atau hanya engkaulah kami sembah. Hanya engkaulah yang kami sembah. Hanya engkaulah yang kami sembah. Dan hanya engkaulah kami memohon atau meminta pertolongan. Hanya engkaulah yang kami sembah. Dan hanya engkaulah kami meminta pertolongan. Inilah terjemahan makna, ya, dari terjemah atau makna dari ayat yang kelima surat Al-Fatihah. Ya, ketika dibaca benar, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, tadi Ustaz katakan bahwa ketika dibaca iyyaka tidak ditasydidkan, maka itu juga berubah. Nah, bahkan berubahnya terbalik 180 derajat. Nah, apa maknanya kalau tidak ditasydid? Ya. Maknanya kalau tidak ditasydid, yaitu kalau yang benarnya hanya kepadamu ya Allah kami sembah. Nah, kalau tidak ditasydid artinya hanya kepadamu matahari kami sembah. Na'udzubillah. Jadi kita mengucapkan di hadapan Allah dalam salat, tetapi ya kita beribadah di hadapan Allah, tapi ucapan kita mengatakan ya yang kita sembah itu matahari. Wa iyyaka kalau dibaca wa iyyaka nasta'in tidak ditasydid ianya, hanya kepadamu juga matahari kami minta pertolongan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Nah, jadi sampaikan juga ya. Jadi sampaikan juga anak-anakku semuanya. Ya, ketika kita membenarkan bacaan seseorang atau misalnya orang tua kita, ya. Jadi bisa kita jelaskan juga apa maknanya. Ya. Jadi kita jelaskan juga apa maknanya sehingga ada rasa takut tuh ya. Kalau tidak dibaca benar begini, percuma kita ibadah. Masa kita di sholat, berdiri di hadapan Allah. Ya, tetapi kenyataannya kita ucapkan bahwa yang kita sembah ini bukan Allah, tapi justru matahari. Kita minta sama Allah ini, kita minta bukan sama Allah, tapi justru kepada matahari. Ya, bagaimana sholat kita bisa diterima kalau pengakuan kita melalui lidah kita ini bukan kepada Allah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Baik. Kemudian selanjutnya kita lihat perjelasannya. Ai artinya
Ai artinya nakhussuka. Nakhussuka bil ibadati. Nakhussuka bil ibadati. Nakhussuka bil ibadati. Kami khususkan hanya beribadah kepadamu. Kami khususkan hanya beribadah kepadamu. Kami khususkan hanya beribadah kepadamu. Ya, nakhussuka bil ibadati, kami khususkan hanya beribadah kepadamu. Ya, kami khususkan hanya beribadah kepadamu. Ya, jadi itu maksudnya iyyaka na'budu, ya. Jadi kita menyatakan hanya kepadamu ya Allah kami sembah, artinya pernyataan ini kita hanya khususkan beribadah kepada Allah saja. Nah, berbeda tadi kalau dibaca tidak benar. Kalau dibaca tadi iyaka, ya berarti kita hanya mengkhususkan ibadah kepada matahari, bukan kepada Allah. Nah, lihat selanjutnya. Min tauhidin. Min tauhidin. Min tauhidin. Ya, seperti mentauhidkan Allah. Seperti mentauhidkan. Seperti mentauhidkan. Ya, seperti mentauhidkan. Apa itu tauhid? Tauhid itu artinya mengesahkan Allah. Jadi kita ini dalam kehidupan ini atau dalam ayat ini kita nyatakan di hadapan Allah bahwa kita ini menyembah hanya semata-mata Allah saja. Ya, mentauhidkan, mengesahkan. Jadi kita tidak menyembah selain daripada Allah. Kita tidak menyembah selain daripada Allah. Jadi kita nyatakan, ya Allah, saya ini sholat bentuk penyembahan saya dan saya nyatakan di hadapanmu, kami ini hanya menyembah hanya satu-satunya Engkau ya Allah. Itu namanya mentauhidkan Allah. Kita mengesahkan Allah dalam menyembahnya. Ya, jadi itu ditegaskan oleh Allah seperti itu. Ya, melalui ayat ini iyyaka na'budu. Kenapa ditegaskan seperti itu? Karena ada juga muslim dia sholat, dia sembah Allah di dalam sholatnya, dia katakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bahkan dalam niatnya lillahi ta'ala, semata-mata karena Allah, tetapi ya di luar sholatnya dia masih meyakini selain daripada Allah. Ya, dia meyakini selain daripada Allah. Dia yakin juga selain daripada Allah. Maka kategori ini bertentangan dengan ayat yang kita nyatakan di dalam sholat. Iyyaka na'budu. Hanya kepadamu ya Allah, hanya kepada Engkau lah ya Allah, kami menyembah. Ya. Jadi nakhussuka bil ibadati min tauhidin.
Jadi kami khususkan hanya beribadah kepadamu ya Allah seperti mentauhidkannya. Wa ghairihi dan selainnya. Ya, dan selainnya. Nah, selanjutnya wa natlubul ma'unata. Wa natlubul ma'unata wa natlubul ma'unata. Dan kita meminta pertolongan wa natlubul ma'unata, dan kita meminta pertolongan ya, tentu yang dimaksud ini meminta pertolongan hanya kepada Allah ya. Dan kita meminta pertolongan hanya kepada Allah alal ibadati wa ghairiha. Alal ibadati wa ghairiha. Alal ibadati wa ghairiha, dalam menghadapi semua hamba Allah. Ya. Dalam menghadapi hamba-hamba Allah. Ya. Wa ghairiha, dan selainnya. Wa ghairiha, dan selainnya. Jadi kita meminta atau memohon pertolongan juga hanya kepada Allah dalam menghadapi hamba-hamba Allah atau yang lainnya. Ya, karena ada juga hamba Allah, ada juga hamba yang hamba tapi bukan hamba Allah, tapi menjadi hamba setan. Ya, jadi siapapun dia, ya, ketika mereka baik itu dari hamba Allah maupun bukan dari hamba Allah menyulitkan kita misalnya, ya, menyulitkan kita, menzalimi kita, menyengsarakan kita, membuat kita susah, membuat kita bersedih dan sebagainya, maka tidak ada yang mesti kita lakukan kecuali hanya meminta pertolongan kepada Allah saja. Nah, anak-anakku sekalian yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat ini banyak pelajaran yang bisa kita peroleh. Ya, banyak sekali pelajaran yang bisa kita peroleh. Ya. Pelajaran apa saja? Ini sekedar menguatkan dari apa yang Ustaz sudah jelaskan tadi. Yang pertama, melalui ayat ini Allah mengajarkan kepada kita bahwa kita ini diciptakan oleh Allah seperti yang dijelaskan oleh Allah dalam ayat yang lain, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Jadi beribadah kepadaku. Lalu dikuatkanlah ayat ini, iyyaka na'budu, hanya kepadamu lah ya Allah kami menyembah. Artinya apa? Sepanjang hidup kita ini, selama hayat masih ada di kandung badan, selama kita masih bisa bernapas, maka kita menyembah hanya kepada Allah saja. Jadi tugas kita beribadah. Tapi beribadah ini hanya kepada Allah saja. Karena seperti yang Ustaz jelaskan tadi, bahwa dari sekian banyak makhluk Allah Subhanahu wa taala, ya, ada makhluk
yang Allah jadikan sebagai yang beriman, ada juga yang tidak beriman. Yang beriman itulah ya kita semuanya ini menyembah hanya kepada Allah. Sementara yang tidak beriman itulah menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Betul, dia menyatakan dirinya beribadah tapi ibadahnya bukan sama Allah. Nah, kita ini sebagai hamba Allah, umatnya Rasulullah SAW, diajarkan ayat ini. Kita ini diajarkan menyembah bukan kepada yang lainnya, tapi hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Jadi tanamkan dalam diri anak-anakku semuanya, kuatkan dalam hati kita bahwa hanya Allah saja yang kita sembah. Artinya kita tidak boleh percaya kepada selain daripada Allah. Ya, jadi karena ada orang yang mungkin punya sesuatu, punya benda, punya apa, lalu seakan-akan memberikan manfaat, ya memberikan manfaat dari benda itu. Akhirnya dia yakin sekali sampai dia memuja-muja apa yang dia miliki itu. Padahal harusnya tidak boleh seperti itu. Ya diajarkan oleh ayat ini, kita tinggalkan. Ya, kita tinggalkan. Ketika ada keyakinan selain daripada Allah, ya kita tinggalkan semuanya. Baik anak-anakku sekalian, kemudian pelajaran yang kedua, kita petik dari ayat ini, di sini juga Allah ajarkan, mari, ya, mari kita semuanya, ketika kita berhadapan dengan masalah, ketika kita ditimpa kesusahan, ada kesulitan, bahkan sampai kita dizolimi, disakiti, dan lain sebagainya, maka seyogianya menurut ayat ini, kita curhatnya ke Allah. Kita mintanya ke Allah. Jangan minta kepada selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jangan curhat sama temannya, apalagi sudah masuk di media sosial. Na'udzubillah, jangan ya. Jadi jangan. Jadi kalau ada masalahnya, jangan curhat di media sosial. Ya kirim ke WA group. Ya, sampai semua temannya tahu, oh kasihan ini masalahnya. Kemudian apalagi di-share ke FB, ke Facebook, di-share ke Instagram. Ya, jangan seperti itu. Itu tidak boleh. Ya, kita diajarkan Allah di sini, wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah saja, kepada Engkau ya Allah kami minta pertolongan. Jadi tak perlu, jangan minta selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu diajarkan oleh para ulama, ya ketika misalnya pas kita ditimpa masalah, ya coba ambil wudu, ya, ambil wudu. Setelah itu sholat sunat hajat misalnya, ya minimal sholat sunat hajat. Kemudian selesai itu di dalam sujudnya minta sama Allah. Setelah itu minta lagi, setelah salat berdoa lagi. Insya Allah. Ditambah lagi setelah itu baca salawat sebanyak-banyaknya, baca istighfar sebanyak-banyaknya hanya untuk Allah dan Rasulullah SAW. Insya Allah. Yakin dan percaya anak-anakku sekalian, Allah tidak membiarkan kita larut dalam masalah. Allah tidak biarkan kita larut dalam kesedihan. Allah tidak biarkan kita larut dalam kesusahan. Ya. Jadi anak-anakku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya mulailah kita belajar, ya. Kita mulai belajar seperti itu. Kita belajar ya sedikit-sedikit Allah. Nah, itu aja. Ya, sedikit-sedikit Allah, sedikit-sedikit Allah. Pokoknya sedikit-sedikit Allah. Ya, jadi tumpuan kita
kepada Allah. Makanya ada satu doa yang diajarkan Nabi, misalnya ketika kita keluar rumah. Ya kan yang dibaca, Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Dengan nama Allah dan saya bertawakal kepada Allah. Serahkan semua kepada Allah. Ya, serahkan semua kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi begitu anak sekalian, taklim tafsir kita hari ini. Jadi kita bahas tafsir surat Al-Fatihah ayat kelima, dan kita sudah mendapatkan banyak pelajaran, paling tidak ada 2 tadi. Ya, selain dari bacaan yang benar ya, makna-maknanya dan seterusnya, paling tidak 2 tadi yang menjadi hal yang penting sekali kita kuatkan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan ini bisa kita faham dan insya Allah bisa diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, anak-anakku sekalian, selanjutnya seperti yang Ustaz sampaikan tadi, setelah kita taklim surat Al-Fatihah tafsirnya, kita akan jawab pertanyaan yang masuk di sini secara privat. Ya, secara privat ada 2 pertanyaan dan Ustaz tidak akan sebut namanya. Ya. Yang pertama, Ustaz, kalau misalnya anak nggak diazanin gimana? Maksudnya ini anak yang baru lahir ya. Ya. Jadi memang di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita, khususnya kepada orang tua, ketika anaknya baru lahir itu disunnahkan, ya, disunnahkan untuk diazankan di telinga kanan dan diiqamatkan di telinga kirinya. Itu disunnahkan. Ya, artinya kalau dari aspek ini, kalau seandainya ada anak yang tidak diazankan, ya sebenarnya tidak sampai berdosa juga. Ya, tidak sampai berdosa karena ini hanya disunnahkan. Artinya alangkah baiknya. Nah, kenapa ada anjuran seperti itu? Ya, sering kita dengar dari para ulama, anak yang baru lahir itu diibaratkan seperti kaset kosong. Ya, atau kalau sekarang ini kayak flash disk kosong. Ya, kayak flash disk. Flash disk baru kita beli. Ada yang 2 giga, ada yang 4 giga, ada yang 8 giga, ada yang 16, bahkan ada sampai 32 giga. Ini flash disknya kosong. Jadi saat tahu sama dengan kaset kosong. Nah, kata para ulama, ketika anak baru lahir kan belum ada sesuatu yang didengar. Maka alangkah baiknya yang pertama kali mengisi kaset itu, yang pertama kali mengisi flash disk itu, atau yang pertama kali mengisi CD itu, ya CD-ROM-nya, yaitu hal-hal yang baik, kalimat-kalimat yang baik. Nah, makanya disyariatkanlah, disunnahkanlah anak itu ketika lahir diazani supaya yang pertama kali didengar oleh anak adalah kalimat Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Dan dinyatakan maha kebesarannya Allah. Allah maha besar. Ya. Itu salah satu hikmah. Sehingga nantinya anak ini insya Allah ya, akan selalu ingat Allah. Ya, jangan kebalikannya. Yang kebalikannya, misalnya ada anak langsung diputarkan lagu dangdut, lagu pop, lagu India, ya lagu seriosa. Ya ada seriosa juga ya. Oh, yang ya orang Makassar dan calik-calik isaranan ya suaranya. Ya jangan sampai diperdengarkan seperti itu.
ya, diusahakan. Ya, itulah hikmahnya. Tapi kalau seandainya tidak juga, sebenarnya tidak berdosa. Nah, tinggal tugasnya orang tuanya, dia ingat, oh ternyata tidak diazan karena kasihan. Maka ya harus orang tuanya ini ya berusaha keras supaya anaknya diarahkan ke yang baik. Disuruh selalu mengaji supaya ya yang isi awal otaknya atau kepalanya atau bahkan hatinya itu bisa hilang, bisa diisi dengan yang baik-baik. Kemudian selanjutnya, ya, pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kalau kita percaya dengan ramalan zodiak, bolehkah atau bagaimana? Ya, jawabannya tidak boleh. Anak-anakku tidak boleh percaya ramalan zodiak atau ramalan ahli peramal. Tidak boleh percaya. Ya, karena seluruh nasib manusia itu ditentukan oleh Allah saja. Qadarullah. Makanya biasa kalau terjadi apa-apa, qadarullah. Selalu disebut qadarullah, qadarullah. Ya. Ya. Apa artinya qadarullah? Sesuai, inilah takdir Allah. Inilah apa yang Allah tetapkan, seperti inilah. Ya, jadi kita tidak boleh percaya kepada zodiak. Zodiak ini tanggal yang lahir di bulan Januari, yang lahir di Februari begini, masalah rezekinya begini, masalah jodohnya begini, sifatnya begini, ini tidak boleh percaya. Ya, itu haram hukumnya. Kenapa? Karena yang buat itu sesungguhnya bukan itu orang-orang kafir yang buat itu. Ya. Tinggal kita ini kalau mau hidup kita bagus, ya, kalau mau hidup kita bagus, ya kita ikuti ajaran Allah Subhanahu wa taala, kita ikuti ajaran Allah. Ya, kalau mau hidupnya bagus. Ya, mau rezekinya bagus, dapat jodoh yang bagus, ikuti aturan Allah. Mau masuk surga, ikuti aturan Allah. Ya gitu saja. Jadi tidak perlu ya percaya itu. Memang saya pahami anak-anakku ini kan sudah menginjak remaja semua. Ya sering ada pengaruh-pengaruh seperti itu. Jadi saat ini ya saya tekankan, dan ini juga ada hubungannya dengan pembahasan ayat kita, iya karena abu wa iya karena nasta'in. Ini masih terkait dengan iya karena abu. Menyembah hanya kepada Allah saja. Artinya menyembah ini ya itu sangat luas sesungguhnya. Ya, termasuk percaya. Ini kan masalah keimanan. Jadi kalau kita percaya kepada zodiak, sama halnya kita menyembah kepada zodiak itu. Jadi itu kesimpulannya. Ya. Jadi kalau ada kita punya buku begitu, kita buang saja itu. Tidak ada gunanya. Ya. Kalau ada di HP kita, hapus saja itu, hapus. Supaya tidak terganggu. Nah, itu. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah ada pacaran yang sehat? Ya. Apakah berdosa seorang anak yang melarang orang tuanya nikah lagi karena takut kehilangan? Nah, ini sudah pertanyaan dewasa-dewasa ya. Apakah ada pacaran yang sehat? Yang namanya pacaran itu ya sesuatu yang jelek. Ya. Jadi yang ada dalam Islam itu ta'aruf. Ya. Jadi jangan biasakan ucapkan begitu, ta'aruf. Yang ada dalam Islam itu ta'aruf, mengenal. Di dalam Islam itu hanya sekedar kita mengenal. Ya, mengenal kepribadiannya, mengenal keluarganya, mengenal akhlaknya. Ya, hanya sebatas itu saja. Karena memang Rasulullah SAW memerintahkan itu. Ya, jangan istilahnya jangan beli sama dengan beli kucing dalam karung. Kita tahu ini kucing apa.
Ya kan? Jadi harus jelas. Ya, jadi oleh karena itu anak-anak sekalian hindari seperti itu. Jadi tidak ada istilah pacaran yang Islami. Oh, ada pacaran Islam. Jadi yang bagus itu istilahnya ta'aruf. Ya, ta'aruf itu tidak melanggar kode etik syariat. Ya, tidak melanggar aturan syariat. Apakah berdosa seorang anak yang melarang orang tuanya nikah lagi karena takut kehilangan? Ya berdosa. Kalau kasihan orang tuamu itu, apalagi kehidupannya dia agak-agak sakit, kan perlu dirawat. Nah, biasanya merawat itu biasa istri yang merawat. Ya, jadi anak itu tidak boleh menahan orang tuanya untuk nikah lagi sepanjang yang dia nikahi itu ya solehah. Ya, jangan dilihat tidak pernah sholat, ya bahkan dia merokok. Aduh, jangan. Ya dilihat siapa wanita yang mau dinikahi orang tua itu, ayahnya. Ya, lihat akhlaknya apa bagus tidak. Ya, dan itu juga harus dilihat. Makanya ta'aruf perlu. Jadi ta'aruf itu kalau dalam kasus ini bukan hanya ayahnya saja harus ta'aruf, anaknya juga harus ta'aruf itu. Ya calon ibunya harus ta'arufi, siapa tahu baik-baik di depan saja. Ya kan ada yang begitu. Baik-baik di depan saja. Atau hanya baik sama bapak, sama anak. Ya ngeri, makanya ada istilah ibu tiri kejam. Ya, jadi memang ada kekhawatiran, apalagi takut kehilangan. Jangan takut kehilangan, tidak kehilangan kok. Tetap itu sebagai ayah kalian. Ya, tetap tetap ya itu adalah ayah kalian, jangan takut kehilangan. Nikahnya ayah lagi itu bukan berarti tidak bersama lagi dengan kita, tidak. Apalagi kalau budaya kita, kalau nikah laki-laki perempuan, yang perempuannya ikut laki-laki. Artinya ayahnya tetap di rumahnya. Ya, istri dari ayahmu itu ya ikut bapakmu. Ya tidak kehilangan ya. Jadi jangan ya, jadi dengan alasan itu. Ya, jadi yang dibenarkan melarang ayah nikah itu alasan syariat. Apa alasan syariatnya? Seperti tadi, seperti calon istri ayah itu akhlaknya buruk, tidak pernah sholat, merokok. Kan ada perempuan merokok itu, ya suka buka aurat, tidak pakai jilbab, misalnya. Ya jangan dulu. Itu cari bilang ayah, cari yang lain yang lebih solehah. Nah, kemudian Ustaz saya mau tanya, tolong ya dasar enggak kasih tahu. Kalau memamerkan harta di sosmed media itu sama saja dengan dongeng apa? Saya tidak paham ya. Dengan apa maksudnya ini? Saya tidak sebut nama juga. Kasih tahu nanya, kalau memamerkan harta di sosmed media itu sama saja dengan apa? Ya, mungkin maksudnya begini. Ya, memamerkan jelas kalau niatnya pamer itu jelas berdosa. Karena itu ria. Ria itu salah satu dosa. Salah satu dosa besar itu ria. Ya, mau dilihat pamer. Ya, itu tidak boleh. Lebih mendingan tidak bolehlah dinampakkan, dan menampakkan harta kekayaan itu bisa mengundang yang lain. Orang-orang yang ingin berbuat jahat misalnya. Ya, bisa mengundang kejelekan itu. Ya, apalagi dia tahu rumah kita, wih banyaknya hartanya. Ada yang berbuat jahat, datang ke rumah kita diam-diam tengah malam. Ya, cungkil jendela, ambil karena kita pamerkan. Ya, jadi nasihatnya Ustaz, jangan, lebih tidak perlulah. Tidak perlu. Ya, Allah itu innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum, termasuk juga wa amwalikum. Allah itu tidak lihat
ya bentuk tubuhmu, tidak lihat hartamu. Allah tidak lihat itu. Ya, tapi Allah lihat ya a'malikum walaki yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tapi Allah itu melihat hati dan perbuatan kita. Ya. Jadi tidak perlulah ya, mendingan yang paling aman itu tidak perlu kita memamerkan itu. Di samping itu dosa, karena dosa riya juga mengundang kejahatan ya dari orang-orang yang ingin ya mencelakai kita. Kemudian yang terakhir ya, oh masih ada. Oh yang terakhir. Bagaimana dengan pacaran setelah menikah, Ustaz? Maksudnya apa? Kalau pacaran dengan istrinya saja itu, karena mungkin sebelum nikah tidak kenal, ya, misalnya dijodohkan sama orang tuanya, tidak kenal orangnya mana, langsung ketemu di pelaminan misalnya. Setelah itu baru kayak orang pacaran, kaya. Bukan lagi pacaran istilahnya, baru ta'aruf ya dalam Islam. Baru ta'aruf. Boleh karena sudah halal. Ya, sudah halal. Kalau tadi proses ta'aruf itu saling mengenal itu bukan berduaan, tapi didampingi oleh keluarga. Nah, tapi kalau sudah nikah, ya kalau dengan istrinya ya, ya biar berdoa, tidak ada masalah karena sudah halal. Nah, mungkin itu yang dimaksud ya. Tapi kalau pacarannya setelah menikah dengan wanita lain, jelas itu. Bahkan dosanya jauh lebih berat daripada yang belum menikah. Gitu. Jadi sekali lagi, ya ketika ada orang pacaran, menikah, yang sebelum menikah dan yang setelah menikah, ditanya, mana besar dosanya? Jelas besar dosanya yang sudah menikah. Ya, kalau yang belum menikah, wajar. Misalnya, kalau yang belum menikah, wajar. Tapi kalau sudah menikah, pacaran lagi, jelas lebih besar dosanya. Begitu ya anak-anakku sekalian, saya kira demikian cukup ya, karena sudah hampir 1 jam kita taklim. Insya Allah untuk kajian berikutnya, taklim berikutnya, kita akan lanjut pada hari Senin yang akan datang. Insya Allah. Bagi anak-anakku, teman-temannya yang belum bergabung, ajak ya. Ini cukup banyaklah. Ada 19 yang bergabung, 20 dengan 19, 18 bergabung. Padahal ini sanawiyah sudah kebanyakan ya, MTS sudah di pondok. Mungkin ada yang belum masuk pondok, dan ini mudah-mudahan ini juga kebanyakan dari MA-nya. Insya Allah sekali lagi kita akan ketemu lagi pada Senin yang akan datang. Mari kita tutup dengan sama-sama membaca doa hamdalah dulu, baru doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul musta'an wa alaihi tiklan. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.